Sering rasa cemas atau khawatir berlebihan? Nah, dalam 5 menit ke depan, kita bakal kupas tuntas metode dari psikiater Dr. Daniel Amen buat menguasai pikiran kita dan bebas dari kecemasan. Oke, siap? Langsung kita mulai aja ya. Kalau pernah, tenang. Anda nggak sendirian kok. Perasaan kewalahan itu, perasaan di mana pikiran kita kayaknya lari kemana-mana, itu bukan cuma sekedar emosi. Ini tuh reaksi biologis yang udah mendarah daging di dalam diri kita. Sebuah sistem kuno yang sebetulnya dirancang buat kelangsungan hidup. Respons ini yang biasa disebut lawan atau lari, itu penting banget buat bertahan hidup. Kalau zaman dulu kita dikejar singa, ya respons inilah yang menyelamatkan kita. Tapi masalahnya, di kehidupan modern sekarang, respons ini bisa jadi terlalu aktif. Stres karena macet, kerjaan, atau masalah hubungan, itu bisa bikin sistem ini nyala terus-terusan, yang ujung-ujungnya ya jadi kecemasan kronis. Terus gimana dong cara menenangkan sistem yang lagi panik ini? Nah, untungnya Dr. Emen punya beberapa teknik praktis, semacam P3K buat otak kita, yang bisa langsung menenangkan tubuh dan pikiran di saat-saat paling genting. Oke, ada 3 cara yang simple tapi ampuh banget. Pertama, atur napas. Gunakan pernapasan perut ya, karena ini langsung ngasih sinyal aman ke otak. Kedua, coba deh hangatkan tangan. Pernah sadar nggak kalau lagi stres tangan kita jadi dingin? Nah, itu bagian dari respons lawan atau lari. Dengan menghangatkan tangan, bahkan cuma dibayangin aja, itu bisa menenangkan sistem saraf kita. Dan yang ketiga, manfaatkan indera kita. Cium aroma lavender atau dengerin musik yang adem. Itu bisa mengubah mood kita secara instan. Anggap aja ini P3K yang bisa Anda pakai kapanpun, dimanapun. Menenangkan tubuh itu baru setengah jalan loh. Langkah selanjutnya, dan ini krusial banget, adalah membereskan kebiasaan mental yang jadi bahan bakar dari kecemasan itu sendiri. Coba deh pikirin ini, setiap kali kita punya pikiran negatif, otak kita itu melepaskan zat kimia yang bikin kita merasa nggak enak. Nah, Dr. Amen menyebut pikiran-pikiran ini semut. Bukan semut beneran ya, tapi singkatan dari pikiran negatif otomatis. Persis kayak hama, mereka ini mengotori pikiran kita dan memicu perasaan buruk. Nah, kutipan ini ngena banget. Ini ngejelasin kalau otak kita itu punya bias negatif. Maksudnya, otak kita itu kayak velcro buat pengalaman buruk, gampang banget nempelnya. Tapi buat pengalaman baik, otak kita kayak teflon, licin, gampang banget hilangnya. Memahami ini bikin kita sadar betapa pentingnya untuk secara sadar dan aktif melawan semut-semut itu. Jadi, gimana cara ngelawannya? Gampang, kita jadi pemakan semutnya. Dr. Amen menyarankan kita buat kenali pikiran negatif ini, kalau perlu tulis, terus lawan pakai kebenaran. Jangan percaya gitu aja sama setiap pikiran jelek yang muncul. Pas pikiran, aku gagal total datang, lawan dengan, aku kan lagi belajar dan ada kemajuannya. Dengan gitu, kita melucuti kekuatan mereka. Teknik-teknik tadi tuh bagus banget buat pertolongan pertama. Tapi kalau mau solusi jangka panjangnya gimana? Nah, disinilah kita sampai ke inti dari metode Dr. Amen. Kunci sesungguhnya buat bebas dari cemas untuk jangka panjang. Jadi, ini dia poin utamanya. Kita sering banget lupa kalau otak kita itu organ fisik, sama kayak jantung atau paru-paru. Kesehatan mental kita itu sangat-sangat bergantung pada kesehatan fisik otak kita. Ini perubahan cara pandang yang besar banget. Dr. Amen sendiri merangkumnya dengan sempurna. Intinya, otak yang sehat bikin kita jadi lebih tangguh. Kemampuan kita buat menghadapi stres sehari-hari itu bakal meningkat pesat. Bukan karena stresnya hilang, tapi karena otak kita jadi jauh lebih siap buat menghadapinya. Jadi, apa aja sih yang bisa merusak otak? Wah, ternyata banyak hal yang sering kita anggap sebagai pelarian sementara. Alkohol, makanan manis, begadang, itu semua secara fisik merusak organ yang paling kita andalkan biar bisa merasa baik. Dr. Amen menekankan banget, menghindari hal-hal yang merusak otak itu adalah langkah pertama menuju mental yang lebih sehat. Oke, kita udah tahu masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling memberdayakan, sebuah rencana yang jelas dan bisa langsung kita praktekkan, mulai dari hari ini juga. Ini dia alat paling ampuh yang diajarkan Dr. Amen. Cuma satu pertanyaan simpel ini bisa mengubah segalanya. Sebelum Anda minum minuman manis, sebelum Anda begadang nonton serial, coba deh tanya, ini baik atau buruk ya buat otak gue? Pertanyaan ini bikin kita jadi lebih sadar dan bertanggung jawab sama kesehatan otak kita sendiri. Kalau bingung mulai dari mana, coba 3 langkah awal yang konkret ini. 1. Awali hari dengan positif. Pas bangun tidur, langsung bilang, hari ini bakal jadi hari yang hebat. Ini bukan sihir, ini cara kita melatih otak untuk nyari hal-hal yang baik. 2. Gerakan badan. Olahraga itu terbukti bisa naikin mood dan fungsi otak loh. Dan 3. Prioritaskan tidur.
Tidur itu bukan males-malesan, ini waktunya otak kita bersih-bersih, membuang racun yang bisa merusaknya. 3 kebiasaan ini aja udah bisa bikin perubahan besar. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Bukan buat besok, bukan buat nanti, tapi buat sekarang juga. Mungkin dengan minum segelas air putih? Atau jalan-jalan sebentar? Atau mungkin memutuskan untuk tidur lebih awal malam ini? Pilihan ada di tangan Anda.